Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dehan Pratama, nomor NIM 1801081022 dari kelas Tekom 3B. Kali ini saya akan menyelesaikan UAS praktek administrasi jaringan dengan dosen Bapak Hidra Amnor. Untuk yang pertama itu adalah soalnya menjelaskan topologi yang dibuat dan subnetting VLSM yang digunakan. Nah, di sini dalam topologi untuk membuat soal kali ini saya menggunakan 3 router utama. Yang pertama itu adalah router gateway, di mana router gateway ini sendiri yang akan terhubung secara langsung ke internet, dan 2 router lagi juga akan terhubung secara langsung ke router gateway, yaitu yang pertama ada router DMZ dan router distribusi. Nah, router DMZ ini adalah router yang menghubungkan semua server yang telah ada. Di sini kita menggunakan 6 server. Nah, kemudian di router distribusi inilah terdapat router-router kecil yang membagikan sinyal ke seluruh tempat yang diinginkan, yaitu ada 9 kelurahan. Nah, untuk memudahkan router distribusi bekerja, saya menggunakan 3 router kecil di bawahnya. Tapi sebelumnya juga menggunakan switch manajemen. Yang pertama adalah router untuk kelurahan bagian pertama, itu adalah router untuk wilayah Kapal Koto, Kampung Gunung Dalam, dan Jaya Tengah. Kemudian yang bagian 2 itu untuk wilayah Cupatanga, Koto 2, Pisang, dan kemudian bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir itu untuk wilayah Limaumanis Selatan, Limaumanis, dan Lambung Bukit. Jadi tujuan saya membuat 3 router kecil di bawah router distribusi adalah memudahkan cara kerja dan membuat trafik tidak terlalu padat pada router distribusi. Nah, kemudian untuk pemberian alamat IP atau IP address, di sini saya menggunakan subnetting dengan metode VLSM. Berikut adalah tabel yang telah saya buat agar memudahkan kita untuk mengetahui IP mana saja dan kemana akan diarahkan. Yang pertama, router gateway itu ada 3 interface. Yang pertama ada Ethernet 1, itu DHCP client, dan itulah yang akan terhubung ke internet. Kemudian ada interface atau Ethernet 2 dengan IP 103.10.10.153/30. Kemudian /30 ini merupakan interface yang digunakan untuk menghubungkan hanya terdapat 2 klien, yaitu untuk menghubungkan router DMZ dan router distribusi. Dan untuk Ethernet 3 itu dengan IP 103.10.10.157/30. Itu yang menghubungkan router gateway ke router DMZ. Nah, di dalam router DMZ sendiri itu terdapat 2 interface, yaitu interface pertama dengan IP 103.10.10.158/30 dengan hanya 2 klien yang ini menghubungkan ke router gateway. Nah, kemudian di interface kedua atau ether 2 itu IP-nya 103.10.10.129 dengan kapasitas kliennya ada 14, yang inilah yang akan dihubungkan ke switch server. Kemudian ada router distribusi. Router distribusi mempunyai 2 interface juga. Yang pertama itu yang akan dihubungkan langsung ke router gateway yang hanya memiliki 2 klien, yaitu dengan IP 103.10.10.154. Kemudian interface kedua atau ether 2 ini akan dihubungkan ke router-router kecil di bawahnya menggunakan switch manajemen dengan IP 103.10.10.145/29. Dengan /29 ini maka bisa digunakan oleh 6 klien, sedangkan kita hanya membutuhkan 3. Nah, untuk router distribusi yang pertama atau router kecil di bawah router distribusi itu untuk yang wilayah 1 itu mempunyai 4 interface. Yang pertama dengan IP 103.10.10.1
10.10.146 dengan /29 itu yang menghubungkan ke distribusi. Nah, kemudian untuk Ether 2-nya dengan IP 192.168.16.1 yang menghubungkan ke kepala koto. Nah, untuk Ethernet 3 dengan IP 192.168.17.33 itu yang akan terhubung ke wilayah Bindung Kampung Dalam. Kemudian Ether 4 dengan IP 192.168.18.65 yang akan terhubung ke wilayah Jaya Tengah. Nah, untuk Ether distribusi wilayah 2 itu ada 4 interface juga. Yang pertama itu Ethernet 1 dengan IP 102.168.10.147. Ini yang terhubung ke switch distribusi. Kemudian ada Ethernet 2 dengan IP 192.168.19.97. Ini yang akan terhubung ke wilayah Cupak Tengah. Kemudian Ether 3 atau interface yang ketiga dengan IP 192.168.12.129 itu akan terhubung ke wilayah Kotonua. Dan yang kemudian yang terakhir interface keempat Ethernet 4 dengan IP 192.168.13.161 itu akan terhubung ke wilayah Pisang. Dan yang kemudian untuk router distribusi yang ketiga atau yang terakhir itu juga memiliki 4 interface. Yang pertama dengan IP 103.10.10.148 itu akan terhubung ke switch distribusi atau switch manajemen yang telah kita buat tadi. Kemudian Ethernet 2 itu dengan IP 192.168.10.193 itu terhubung ke wilayah Limamani Selatan. Kemudian untuk Ether 3 atau interface ketiga dengan IP 192.168.9.225 itu terhubung ke wilayah Limamanis. Kemudian Ethernet 4 atau interface 4 dengan IP 192.168.8.1 itu akan terhubung ke wilayah Lambung Bukit. Itu ke router gateway. Kita masuk ke interface dulu. Kita ubah interface-nya, yaitu kalau interface pertama itu mengarah ke internet. Kemudian Ether 2 kita ubah dengan Ether distribusi. Kemudian yang ketiga itu kita arahkan ke router DMZ. Kemudian kita pergi ke IP DHCP client. Kemudian kita tambahkan untuk DHCP client yang mengarah ke internet. Caranya kita klik add, kemudian pilih interface-nya yaitu Ethernet 1, kemudian klik apply. Kemudian kita aktifkan. Setelah itu kita masuk ke IP address. Kemudian kita masukkan IP untuk router DMZ dan distribusi. Dimana router distribusi 103.10.10.15/30 itu distribusi utama. Kemudian kita tambahkan lagi untuk router DMZ, IP-nya 103.10.10.157
57 57/30 ini ke arah router DMZ. Kita play, kita oke kan. Kemudian kita masuk ke DNS setting. Kita masukkan saja DNS Google ya. 8 kemudian di bawahnya itu kita buat 8.8.4.4. kemudian kita allow remote request. Kemudian ini merupakan IP yang didapat secara otomatis. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan firewallnya. Kita tambahkan NAT, settingan NAT-nya di sini. Ini kita tambahkan untuk generalnya itu source NAT. Kemudian untuk out-nya itu kita pilih Ether 1. Kemudian internet. Kemudian actionnya kita beri masquerade. Kemudian kita apply. Oke. Nah, kemudian kita tes untuk ping ke Google. Nah, kemudian setelah berhasil kita melakukan config-nya, bisa kita tes dengan melakukan ping ke Google dengan di new terminal dengan perintah ping 8888. Apabila telah reply seperti ini, maka bisa dikatakan config kita telah berjalan. Kalau sudah, kita akan melanjutkan konfigurasi di router DMZ, router yang lainnya. Ini untuk konfigurasi router DMZ sendiri itu sama, tidak jauh berbeda dengan
router yang pertama tadi, router gateway tadi, di sini pertama kita tambahkan interface terlebih dahulu. Kita ubah dulu. Untuk yang pertama, ether satunya itu adalah 1. Kita play. Ether 2 dengan nama switch server. Nah, dikarenakan untuk router DMZ sendiri hanya memiliki 2 interface, maka hanya 2 interface pertama yang kita lakukan konfigurasi. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. Untuk yang pertama, untuk IP address 1 itu IP-nya 110.10.10.58/30. Ini ether satuan. Apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang ke interface 2 dengan IP 110.10.10.129/28. Itu interface switch server. Kita play terlebih dahulu, kemudian kita okekan. Setelah itu kita masuk ke IP DNS. Kita setting lagi DNS-nya menjadi DNS Google 8. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kemudian kita centang allow remote request. Kita play. Oke. Kemudian kita buat kembali firewall-nya. Kita tambahkan. Nah, kita general. Itu chain-nya source NAT. Kemudian out interface-nya adalah ether satuan. Kemudian action-nya kita beri masquerade. Kita apply, kemudian oke. Kemudian untuk mengetes konfigurasi kita bisa melakukan ping ke Google lagi. Ini masih gagal karena kita belum melakukan routing kepada router gateway, karena router gateway lah yang terhubung ke internet. Untuk itu kita menambahkan routingnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan jalur routing yang menuju ke router gateway. Kemudian gateway-nya kita isikan IP dari router gateway tersebut 103.10.10.157. Kemudian kita okekan. Nah, setelah kita buat seperti tadi, kita tes lagi ping untuk ke Google. Baik, di sini router DMZ-nya sudah terhubung dengan router gateway karena kita lakukan tes, server sudah merespon gitu. Berarti kita telah berhasil melakukan konfigurasi terhadap router DMZ. Kemudian kita masuk ke router distribusi. Nah, kemudian di router distribusi itu kita melakukan pertama seperti yang kita lakukan tadi, kita lakukan setting interface-nya terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita berikan nama one.
Kemudian untuk Ether 2 itu adalah switch. Distribusi. Kita oke. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP address untuk router ini. Yang pertama itu adalah untuk Ether 1, Ether yang mengarah ke router gateway 110.10.154/30 itu Ether 1. Kemudian untuk Ether 2-nya kita ini yang mengarah ke router-router kecil di bawahnya. Kita setting IP 110.10.145/29. Kita pilih interface-nya switch distribusi. Kita oke kan. Nah, selanjutnya kita masukkan DNS-nya terlebih dahulu. Kita masukkan DNS Google lagi. Kemudian kita centang allow remote request. Kemudian kita masukkan firewall NAT-nya, general, source NAT, interface-nya tersatuan, ini masquerade. Oke. Kemudian kita tes ping setelah melakukan konfigurasi. Ping. Di sini masih no route to host karena kita belum melakukan routing yang mengarahkan ke arah router gateway. Untuk itu kita tambahkan routingnya terlebih dahulu dengan cara IP route. Kita klik tanda tambah. Di bagian gateway kita masukkan IP yang menuju ke router gateway tersebut 103.10.10.153. Kemudian kita apply. Oke. Nah, akan otomatis terbuat karena routingnya kita buat statis, maka diberi tanda AS. Untuk router kelurahan wilayah 2. Nah, di sini sama saja. Caranya yang pertama itu kita melakukan settingan interface. Nah, dimana di sini saya sudah langsung melakukan konfigurasi. Caranya sama seperti 3 router sebelumnya, dengan mengklik 2 kali kemudian mengubah namanya, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya kita masukkan tabel routing seperti biasa. Di sini saya sudah memasukkan tabel routingnya, tabel IP address-nya, maaf. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya, tidak ada perbedaan, cuma yang dibedakan di sini adalah segmen IP-nya, dimana kita melakukan subnetting. Bagaimana kita membuat agar IP itu tidak beradu gitu. Nah, setelah itu kita lakukan settingan terhadap DNS yang dimasukkan pun sama, caranya pun sama, yaitu DNS Google 8888 dan 8844. Kita centang allow remote request, jangan lupa. Kemudian untuk firewall kita juga membuat NAT, dimana untuk output interface-nya itu adalah larinya ke Ether 1, kemudian action-nya juga masquerade. Kemudian kita tambahkan juga IP route di sini agar bisa terhubung ke jaringan di atasnya, agar tidak time out gitu. Kita lakukan tes ping.
Kemudian cara yang sama kita gunakan juga untuk router distribusi untuk wilayah kelurahan yang ketiga, yang terakhir. Ini caranya pun sama. Pertama kita setting dulu interface-nya, kemudian kita masukkan nama interface-nya. Di sini ada 4 interface yang aktif. Kemudian kita berikan IP. Saya sudah masukkan IP-nya untuk masing-masing interface, dan caranya pun sama dengan router sebelumnya. Yang membedakan adalah IP-nya saja. Kemudian untuk DNS itu sama persis. Untuk firewall-nya juga tinggal ditambahkan NAT. Caranya pun sama persis seperti router-router sebelumnya. Dan yang terakhir itu jangan lupa kita menambahkan routingnya agar tidak terjadi timeout. Kemudian untuk soal nomor 3, kita di sini akan melakukan konfigurasi di server dan juga akan melakukan monitoring server. Server yang saya gunakan di sini, saya menggunakan CentOS, dan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Dan untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk ke dalam rootnya. Untuk perintah pertama kita harus menginstal DNS server dan root server. Perintahnya yaitu yum install bin utils bin. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Proses penginstalannya cukup memakan waktu sekitar 3-5 menit. Kok sudah di bawah apa? Nggak ada sudah. Oh, nggak maju gitu. Nggak ada sembahyang orang sih mungkin jalan. Pakai saya, aneh saja kok kalau yo jaketnya tuh baju orang Malaysia apa? Kenapa aneh? So that's why anyway. Jam mana mampir di bawah? Jam 7 di Solo. Oh. Beda tak baru tuh. Itu. Subhanallah ya Allah. Ini susah. Kemudian setelah proses instalasi selesai, kita pindah direktori ke direktori etc.
Setelah itu kita kopikan file di dalamnya. Setelah itu kita exit lagi. Kemudian kita login lagi ke root. Kita masukkan perintah yang ini install nano. Kita tunggu saja prosesnya. Kalau yang ini prosesnya tidak terlalu lama. Kemudian pindah lagi direktori ke direktori etc. Kemudian masukkan perintah nano etc name conf. Kemudian ada beberapa part di sini yang kita akan edit. Yang pertama itu adalah yang bagian atas portnya satu, kita tambahkan IP internet yang kita punya. Kemudian di bagian allow-nya juga kita masukkan IP-nya. Setelah itu kita masukkan zone pau.com type master file etc name pau.com zone. Zone 1.168.192.r in. Master file etc name pau.com name 1.168.192. Kemudian Ctrl O, kemudian kita tekan enter, kemudian Ctrl X untuk menyimpannya. Kemudian perintah selanjutnya yang kita masukkan adalah nano etc name pau.com
loop zone. Kemudian kita isikan file berikut dengan codingan ini. Setelah selesai memasukkan perintah tersebut, kemudian kita save dulu. Caranya Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, kita lanjutkan untuk perintah selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan namanya sistem ctl enable name.
kemudian kita start. Kemudian kita tampilkan statusnya. Data ini adalah status dari name yang telah kita instalkan tadi. Kemudian kita langsung saja ke firewallnya. Firewall cmd dns permanen. Setelah sukses, sekarang yang dibuat permanen adalah HTTP-nya. Kemudian kita reload cmd-nya, firewall. Kemudian kita exit. Setelah exit, kita masuk lagi kepada super user. Kita masukkan perintah yung minye install http. Kita tunggu dulu proses penginstalan selesai. Setelah selesai, kita masukkan sistem ctl start httpd service, kemudian ns backup pau.com. Nah, setelah ditemukan, selanjutnya kita matikan CentOS dan kita bisa melakukan konfigurasi interface pada laptop dan melakukan scanning pada Spiceworks.